Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas LKPWN dengan judul Analisis Hubungan Kasual Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan. Bersama saya Angeliki Krisnatalia dan ketiga rekan saya yaitu Mas Juwasrian, Mbak Salsabila Eka Saputri, dan Adelia Putri Istiqomah. Dan setelah ini adalah pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Juwasrian. Menganalisis masalah antara korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang ekonomi ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah penurunan produktivitas. Hal ini terjadi sebab dampak dari korupsi pada produktivitas adalah terhambatnya perusahaan-perusahaan dalam hal perkembangan, sehingga hal ini akan membuat terjadinya fenomena pemecatan karyawan atau PHK. Pihak-pihak perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan untuk mengurangi jumlah modal yang digunakan. Yang kedua, penurunan pendapatan negara dari pajak. Sebab produktivitas terganggu, perusahaan-perusahaan terganggu, dan masyarakat yang di PHK akibat penurunan produktivitas itu, maka pendapatan negara dari pajak akan menurun. Sebab mengapa? APBN negara dibayar sebesar 70%, pajak penghasilan PPH dan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara. Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk untuk memperkaya diri sendiri. Selain daripada dampak-dampak tadi, karena penurunan produktivitas, juga banyak pegawai-pegawai perpajakan yang memanfaatkan hal ini untuk memperkaya diri mereka. Hal ini akan menghambat proses pembangunan, sebab di mana pajak akan digunakan untuk pengembangan wilayah dan potensi-potensi masyarakat. Ketiga adalah meningkatnya utang negara, di mana ketika pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya, pengelolaan uang tidak berjalan lancar, maka negara mau tidak mau harus meminjam modal dari luar negeri. Hal ini akan membuat negara kita semakin meningkat utang kepada negara lain. Selanjutnya adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Perilaku korupsi yang ada di negara kita akan membuat para investor itu berpikir berkali-kali untuk menanamkan modal di negara kita, sebab mereka tentunya akan ragu apakah modal apa yang mereka tanamkan di negara kita akan digunakan sebagaimana mestinya dan akan digunakan dengan semaksimal mungkin. Hal ini yang akan mereka pikirkan dengan matang-matang, sebab perilaku buruk korupsi yang ada di negara kita. Korupsi yang ada di negara kita juga bisa berupa negosiasi serta ongkos manajemen pejabat yang tinggi ataupun sulit jika tidak menggunakan imbalan-imbalan di luar pada angka-angka proyek yang seharusnya. Hal ini juga membuat para investor enggan untuk menanamkan modal pada negara kita, sehingga negara kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang kelima, ada rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Yang keenam, ada menambah beban dalam transaksi ekonomi, seperti adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan menjadi besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisiennya dalam perekonomian, seperti penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh, ada ketimpangan pendapatan tindakan korupsi ini, menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini, ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pemindahan sumber daya untuk publik tadi. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan kemiskinan. Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural. Korupsi ini menjadi penyebab. Selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi ini awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian, yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya,
Halo, bersama saya Salsabila. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Angel, yaitu pengambilan topik dari permasalahan yang ada. Yang telah disampaikan oleh Mbak Angel tadi, maraknya kegiatan korupsi yang terjadi, baik dari aparatur negara maupun swasta yang terjadi di Indonesia, yang memberikan dampak pada kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang rendah. Fenomena ini merupakan hal yang menarik untuk diangkat dan dijadikan sebagai topik kajian. Maka dari itu, saya mengambil topik ini untuk dibahas. Saya Adelia akan meneruskan materi yang dibawakan oleh Mbak Salsa, yaitu pencarian sumber-sumber materi dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Beberapa jurnal artikel mengenai kasus korupsi dan dampaknya, terutama pada artikel kasus korupsi dana bansos oleh Menteri Julian Batubara. Artikel itu membahas tentang bagaimana dana bantuan sosial yang harusnya diberikan kepada masyarakat di masa pandemi justru ditilap dan dikorupsi sehingga merugikan masyarakat. Pada saat itu, di mana kegiatan ekonomi mengalami gangguan akibat pandemi, korupsi bansos membuat kegiatan ekonomi semakin sulit serta menambah beban ekonomi negara. Oke, saya kira cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.